di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit Tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan. Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita penting. Oh ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah melindungi kita ya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia yang penuh dengan intrik politik, dengan tipuan dan kebohongan. Ya, moga Allah lindungi kita. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Begitu di dalam Al-Quran ya. Kita sekarang ada berita yang menarik ini soal Luhut di mata Rizal Ramli. Rizal Ramli itu tahu siapa Luhut sebenarnya. Waktu dalam persidangan kemarin Luhut minta dana SMD audit, kemudian Rizal Ramli _2 munafik memang. Gelora Mei 20 Juni ya. Ini ada gambar siapa ini? Luhut Gelora. Ekonom senior Rizal Ramli angkat bicara ya. Soal Luhut Binsar Panjaitan yang terkenal sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, ya, Marinvest dan investasi ya. Luhut kemarin kan minta dana lembaga swadaya masyarakat itu diaudit. Menurut Rizal keinginan Luhut supaya dana LSM itu diaudit, nah itu munafik ya. Kenapa? Karena saat ini banyak pejabat, kata Rizal Ramli, membuat kebijakan juga diduga ada sponsor asingnya. Maksudnya kan berarti perlu juga diaudit ya, soal sponsor asing yang di belakangnya itu membuat membuat pesanan-pesanan untuk pembuatan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah. Itu ada sponsornya. Minta LSM transparan dan tata kelola baik, tapi banyak kebijakan. Pejabat ada udang di balik batu. Munafik memang susah. Sok pahlawan pula, sok pahlawan. Udah munafik, sok pahlawan pula, kata Rizal Ramli dalam unggahannya di akun Twitter, dikutip Sabtu 10 Juni. Menurut Rizal Ramli,
itu banyak kebijakan pemerintah yang diduga ya disponsori oleh asing. Kemudian Rizal Ramli nyebut itu apa saja. Satu, mobil listrik, ada kepentingan asing ya. Freeport. Dua, tiga, solar, ekspor ke Singapura dari Kepri. Kepri itu Kepulauan Riau. Ekspor pasir ke Singapura yang kemarin itu. Setelah 20 tahun ada larangan ekspor pasir di masa pemerintahan Jokowi, kemudian dibuka ya peraturan pemerintah atau apa itu. Alasannya yang diekspor karena ada sedimennya. Ya gimana ngeceknya, pengusaha mah nggak bisa diawasi. Siapa yang ngawasi bahwa yang diekspor tuh bukan hanya pasir, bukan hanya sedimennya, itu juga pasirnya. Kemudian perpanjangan kontrak PLTU Python. Kemudian Undang-Undang Minerba. Minerba itu mineral dan batu bara. GEG itu apa ini? Kaltara Kalimantan Utara. Kemudian ada hilirisasi minerba. Proyek yang diagung-agungkan oleh Pak Jokowi, hilirisasi minerba. Industri baterai dan lain-lain. Baterai ini ya, baterai listrik itu ya, nikel dan lain-lain. Ungkap Rizal Ramli. Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Marinvest itu, Luhut Binsar Panjaitan, minta agar dana dan LSM yang ada di Indonesia itu diaudit ya. Ya, saya akan minta LSM itu diaudit ke depannya, kata Luhut usai sebagai saksi ya, di sidang Hari Azhar Aziz Fathia Maulidianti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis. Terus sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti, audit bagi LSM yang ada di Indonesia untuk mengetahui aliran dana yang didapatkan LSM dari mana. Apalagi banyak LSM menggunakan dana untuk yang tidak jelas, kata Luhut. Kata ucapan Luhut yang minta dana LSM itu diaudit ya. Rizal Ramli cuma ketawa, dasar munafik ya, dan sok pahlawan pula. Dalam kesaksiannya, Luhut membantah punya keterlibatan maupun kepentingan bisnis di tanah Papua. Luhut memperkarakan Haris Azhar dan Fathia karena merasa dirugikan. Menurut dia ada salah satu duta besar dari negara lain yang mendatanginya terkait kasus pencemaran nama baiknya. Ya, Luhut. Semua orang itu salah kecuali dirinya sendiri. Itulah Luhut ya. Itu ada di Gelora ya. Nah, sekarang kita lihat apa ini? Ini judulnya, ini penyebab investor ogah investasi di IKN. Terus ada lagi, pembangunan IKN masih gunakan APBN pemerintah dianggap gagal. Ini kan. Ini apa lagi? Terseret kasus Luhut Haris segini, isi perut gunung emas Wabu. Gunung emas yang ribut itu ternyata isinya itu gunung emas yang di Papua itu, yang konon menjadi rebutan itu isinya 8,1 juta ons emas. Wah, siapa yang nggak ngiler sampai sengiler-ngilernya ya kan? Jadi Luhut Binsar Panjaitan kan kemarin itu menghadiri sidang kasus pencemaran nama baik. Terdakwanya Haris Azhar dan Fathia Maulidianti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kan hari Kamis. Asal usulnya kan kasusnya Haris Azhar dan Fathia Maulidianti dilaporkan Luhut ke Polda Metro Jaya, ke polisi. Setelah dua orang ini, dan saya lihat videonya itu, Haris Azhar dan Fathia itu membahas ada di kontennya Haris Azhar ya. Haris Azhar judulnya ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Jadi tayang di 20 Agustus 2021. Saya udah lihat ya dari awal sampai akhir ya. Dan cuplikan-cuplikan dalam video itu menurut Luhut dia merasa
tidak sesuai dengan keinginannya dan dia marah. Seperti misalnya Fathia nyebut dalam video itu bahwa PT Tobacom Del Mandiri anak usaha Toba Sejahtera Group ikut bermain bisnis tambang di Papua, di Blok Wabu. Ya, ini yang isinya emas itu. PT Tobacom Del Mandiri itu disebut sebagai anak usaha Toba Sejahtera Group, ya. Perusahaan yang didirikan oleh Luhut. PT Tobacom Del Mandiri itu direkturnya siapa? Direktur Purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto, itu direktur PT Tobacco Del Mandiri. Anak perusahaan dari Toba Sejahtera Group, milik dari Luhut. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. The Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, kata Fathia dalam video itu. Nah, ini ditambang itu tambang emas, ya, isinya emas. Namanya profil Blok Wabu. Ya, di sini diungkapkan oleh CNBC ini seperti apa tambang emas Wabu tersebut. Ini awalnya dikelola oleh PT Freeport Indonesia, tambang emas. Kemudian ada peraturan, ada keharusan kalau ingin berpanjangan harus ada penciutan wilayah, ya, yang dimiliki oleh Freeport. Jadi tahun 2015 Freeport mengembalikan sejumlah wilayah operasi tambangnya ke pemerintah Indonesia. Jadi luas areal tambang Freeport saat itu 212.950 hektar. Oleh pemerintah, wilayah itu terlalu luas, area tambang Freeport itu terlalu luas, sangat besar. Sehingga pemerintah minta Freeport untuk mengembalikan sebagiannya. Pada awal Juli 2015 Freeport secara resmi mengembalikan wilayah operasi tambangnya ke pemerintah Indonesia. Dengan demikian luas tambangnya berkurang menjadi 19.360 hektar. Itu milik Freeport tuh. Nah, ini masalahnya, salah satu blok tambang yang dikembalikan Freeport ke pemerintah Indonesia yaitu Blok B, ya kan? Blok B bekas tambang Freeport inilah yang kini dikenal dengan Blok Wabu. Gunung menyimpan harta karun inilah yang kini menjadi rebutan, ya kan? Kenapa? Karena jumlah emas yang ada di dalam ini nggak main-main, yaitu 8,1 juta ton emas. Dan PT anak perusahaan Toba Sejahtera milik siapa? Luhut, yang namanya PT Tobacom Del Mandiri, itu beroperasi di situ. Di situ asal muasalnya. Ya, kita tunggu perkembangan terakhirnya. Apakah Hari Azhar berdamai, Fathia berdamai dengan Luhut, ataukah mereka mengikuti pertempuran itu tanpa ada perdamaian, dan kemudian Hari Azhar dan Fathia itu di penjara, ataukah Luhut akan disedot dalam pusaran sejarah kelam perindustrian atau tambang emas di Blok Wabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz.